Cerpen Ramadan bersama Ustaz Farhan Syarifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang makna kata tahajud, yaitu at-tayaqquz ba'da raqdah, bangun sesudah tidur. Kalau salat tahajud berarti salat yang dilakukan sesudah kita bangun dari tidur pada malam hari. Tidurnya dilaksanakan sesudah salat Isya, karena masuknya waktu tahajud adalah sesudah Isya sampai terbit fajar. Adapun orang yang tidak tidur sesudah Isya, dia langsung saja salat semalam suntuk, maka itu nanti namanya qiyamul lail atau salatul lail. Untuk sekarang kita ingin menjelaskan beberapa hal yang bisa menyempurnakan pelaksanaan salat tahajud. Kalau tidak dipakai pun, salat tetap sah, tetapi tentu kurang nilainya. Yang pertama adalah berniat ketika menuju pembaringan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-lail, faghalabathu 'aynahu hatta asbah, kutiba lahu ma nawa wa kana nawmuhu sadaqatan 'alaihi min rabbih 'azza wa jalla." Siapa yang akan tidur atau mendatangi pembaringannya, berniatlah ia untuk bangun di malam hari melaksanakan salat. Namun mata mengalahkannya, artinya dia tertidur sampai masuk waktu subuh. Maka ditulis baginya kebaikan untuk niatnya dan tidurnya menjadi sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berniat melakukan kebaikan, kemudian dia bisa melaksanakan kebaikan tersebut, dia mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama atas niatnya, yang kedua atas amalannya. Orang yang berniat melakukan satu kebaikan tetapi dia terhalang untuk melaksanakannya, maka Allah menilai satu kebaikan untuk niatnya. Dan satu kebaikan Allah balas 10 kali lipat, wal hasanatu bi asyri amsalihah. Itu salah satu keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang ingin salat tahajud, pasanglah niat sebelum tidur. Kemudian pakailah, ambillah segala usaha yang bisa kita pakai untuk membuat kita bangun nanti pada malam hari. Nah, sebab-sebab kita pakai sehingga kita bisa mendapatkan akibat yang ingin kita dapatkan. Misalnya kita atur jam atau alarm supaya bisa membangunkan kita pada waktu yang diinginkan. Atau berpesan kepada suami yang mungkin dia biasa bangun pada malam hari. Nah, atau usaha-usaha lain yang dibolehkan di dalam agama. Orang-orang yang berusaha tetapi setelah itu tidak bisa melaksanakan amalan, seperti kata hadis, mata mengalahkannya, dia tertidur, tidak sia-sia niatnya, karena Allah tetap menilai satu kebaikan untuknya dan satu kebaikan Allah balas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tidak terbatas. Adapun tidurnya menjadi sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapat sedekah dari Allah bukan berarti orang-orang tersebut hina. Tetapi justru kalau sedekah dari Allah sebagai bentuk kemuliaan dan penghormatan untuk kita, maka syukurilah Allah berikan syariat yang mudah, kemudian balasannya berlipat ganda dibanding dengan syariat yang diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Syariatnya berat, kemudian pahalanya tidak sebanyak yang diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, ketika ingin melaksanakan salat tahajud, kita bangun, maka bukalah salat tersebut dengan 2 rakaat ringan. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, apa kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza qama minal laili liyusalli iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun di malam hari untuk melaksanakan salat, beliau buka salatnya itu dengan 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan ini bisa diniatkan salat sunat wudu karena memang selesai berwudu. Bisa juga diniatkan salat sunat untuk membuka salat tahajud. Nah, hikmahnya kata para ulama sebagai bentuk pemanasan, persiapan untuk memasuki salat inti yaitu salat tahajud. Nah, sebagaimana kalau kita berolahraga sebelum kita masuk ke dalam permainan dan pertandingan, kita disuruh pemanasan terlebih dahulu. Tentu pemanasannya tidak sekeras dan tidak seberat kalau kita sudah bermain. Begitu juga dengan 2 rakaat ringan di dalam salat tahajud, tentu tidak selama dan tidak sepanjang bacaan dalam salat tahajud. Makanya Rasulullah SAW meringankan khafifataini yang 2 rakaat tersebut. Kalaupun tidak memakai yang ini, maka itu tidak masalah. Cuman tentu tidak akan sesempurna kalau memakai sunnah yang satu ini. Kemudian yang ketiga, bagi orang-orang yang ingin melaksanakan salat tahajud, bangunkan keluarganya supaya mereka juga melaksanakan salat tahajud. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqaza imra'atahu fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqazat zawjaha fa in aba nadahat fi wajhihi al-ma. Rasulullah SAW telah bersabda, Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun pada malam hari lalu dia salat. Kemudian dia bangunkan istrinya. Jika istrinya enggan bangun, dia percikkan air ke wajah istrinya. Begitu juga Allah merahmati seorang perempuan yang bangun pada malam hari lalu dia salat dan kemudian membangunkan suaminya. Jika suaminya enggan, dia percikkan air ke wajah suaminya. Nah, di sini ada isyarat bangun kemudian salat, setelah salat lalu dibangunkan pasangannya. Berarti mereka salatnya sendiri-sendiri. Nah, Allah rahmati itu pasangan suami istri yang seperti itu. Kalau enggan bangun, disiramkan air supaya dia mau bangun. Tentu menyiramkan air di sini ada pertimbangan. Seandainya suami kita pulang ke rumah terlambat karena ada kerja lembur, baru tiba di rumah jam 12 malam atau jam 11 malam, nanti jam 12 kita sudah sembur dengan air. Tentu itu tidak cocok dan tidak sesuai pula dengan kondisi. Di mana suami kita butuh istirahat, kita justru bangunkan untuk melaksanakan salat sunat. Nah, seandainya dia mau, ya tidak ada masalah. Tetapi kalau seandainya dia marah dan lain sebagainya, tentu akan bermasalah. Apalagi nanti dalam adab berikutnya, kita tidak boleh memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah sunat, di mana pemaksaan itu menimbulkan munculnya masalah yang lebih berat. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Dalam hadis Imam Abu Daud juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ayqaza ar-rajulu ahlahu min al-laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'a kutiba fi adh-dhakirina wadh-dhakirat." Apabila seseorang membangunkan keluarganya pada malam hari untuk melaksanakan salat, kemudian salat 2 rakaat secara berjamaah, maka keduanya ditulis menjadi orang-orang yang berzikir dari kalangan laki-laki, kemudian berzikir dari kalangan perempuan. Hadis dari Imam Abu Daud. Berdasarkan isyarat dalam hadis ini, boleh juga melaksanakan salat malam itu secara berjamaah antara suami dan istri. Boleh juga seperti hadis pertama, menyelesaikan salat sendiri-sendiri, kemudian membangunkan pasangannya atau membangunkan keluarganya yang lain. Nah, oleh karena itu silakan pilih. Seandainya dia bisa salat sendirian dengan sempurna, dia ingin membaca ayat sepanjang apapun tidak ada masalah, maka laksanakanlah sendirian. Kalau dilakukan berjamaah, tentu dia akan membatasi bacaannya karena ia mengingat ada jemaah di belakang yang mungkin tidak sesabar dia kalau salatnya lama. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dari Hammam bin Munabbih, beliau berkata bahwasanya bercerita Abu Hurairah radhiyallahu an kepadanya tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum minal lail fasta'jama al-Qur'an ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji'." Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu melaksanakan salat malam,
kemudian terasa aneh Al-Quran di lidahnya dan dia tidak tahu lagi apa yang dia baca, maka hendaklah dia tidur. Yang perlu diingat di sini adalah jangan paksakan diri melaksanakan salat malam sementara kita sangat mengantuk. Kalau seandainya rasa kantuk itu bisa dihilangkan dan dilawan, maka lanjutkanlah salat malam kita. Tapi kalau kita tetap salat, maka terasa aneh bacaan dan kita tidak tahu apakah memang seperti itu bacaan atau sudah salah ayat yang kita baca. Kalau sudah sampai tingkat seperti ini, maka disuruh oleh Rasulullah SAW untuk berbaring. Nah, itu sunnahnya, bukan terus ia melaksanakan solat memaksakan diri. Nah, kita khawatir nanti ketika dia membaca, harusnya dia baca ini, ternyata dia baca itu. Harusnya dia baca ayat, ternyata dia baca hadis. Apalagi syaitan akan terus mengganggunya, membuat dia melakukan kesalahan demi kesalahan di dalam salat. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhab 'anhu an-nawm, fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yastaghfir fayasubbu nafsahu." Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang yang antara kamu mengantuk dan dia sedang salat, maka tidurlah, berbaringlah, sampai hilang rasa kantuk tersebut. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu apabila dia salat, sementara dia mengantuk, dia tidak tahu apa yang dia baca. Bisa jadi nanti dia beristighfar, ternyata yang dia baca justru mengumpat dirinya sendiri. Dia menyangka dia baca Al-Fatihah, ternyata dia baca hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Mungkin imam membaca alaihissallahu biahkamil hakimin, karena dia mengantuk, dia baca amin, karena seolah-olah hakimin terdengar seperti waladhdallin. Nah, yang seperti itulah yang terjadi kalau kita betul-betul mengantuk dan tetap memaksakan diri untuk salat malam. Maka adabnya adalah jangan paksakan, biarlah sedikit asal rutin dan berkualitas. Itu yang keempat, kalau mengantuk berbaringlah. Kantuk yang sudah membuat kita tidak sadar lagi apa yang dibaca atau tidak mengetahui lagi apa yang dibaca. Kemudian yang kelima, tidak memaksakan diri di luar kemampuan. Berdasarkan hadis dari Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, beliau bercerita, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa iza hablum mamdudun baina as-sariyataini faqala ma hadha al-hablu qalu hadha hablun li Zainab fa iza fatarat ta'allaqat. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاته فإذا فطر فليقعد. رواه البخاري. Nabi masuk ke masjid lalu beliau melihat ada tali yang diikatkan di antara dua tiang. Lalu Nabi bertanya, ini tali siapa? Tali apa ini? Para sahabat menjawab, ini tali milik Zainab. Apabila dia merasa lelah ketika salat, dia bergantung ke tali tersebut, berpegang. Nabi SAW bersabda, tidak boleh begitu, lepaskanlah tali ini. Hendaklah salah seorang di antara kalian salat dalam keadaan prima. Apabila dia sudah merasa lelah atau mengantuk, maka duduklah, beristirahatlah. Di sini Nabi mengajarkan kepada kita, ibadah itu yang penting kualitas, bukan kuantitas. Nah, kualitas bisa didapat kalau kondisi kita sedang prima. Kalau kondisinya berkurang atau ada keletihan, kelelahan, Nabi justru menyuruh kita untuk beristirahat. Dan perlu diingat, istirahat supaya tenaga pulih, supaya bisa melaksanakan ibadah, maka istirahat itu juga menjadi bagian ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, konsisten. Ibadah yang paling baik itu adalah ibadah yang konsisten, yang mudawamah. Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bertemu dengan beliau dan ketika itu di samping Aisyah ada seorang perempuan. Lalu dia berkata, man hazihi? Siapa ini? Kata Nabi. Aisyah menjawab, fulanah, si fulanah. Tazkuru min salatiha. Diceritakanlah bagaimana salat fulanah itu. Lalu apa kata Rasulullah? Alaikum bima tutiqun. Fawallahi la yamallu Allah hatta tamallu. Wa kana ahabbad din ilaihi madama alihi sahibuh. Rawahul Bukhari. Nah, kamu pilihlah amal sesuai dengan kemampuan. Demi Allah, Allah tidak akan merasa bosan, tidak akan berhenti memberikan balasan kebaikan sampai kamu berhenti. Dan amalan yang lebih Allah cintai adalah amalan yang kontinu, dilakukan oleh pelaksananya. Jadi amalan yang terus menerus, amalan yang konsisten walaupun sedikit. Dalam hadis lain, inna ahabbal a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang lebih Allah cintai di antara amalan-amalan yang lain adalah amalan yang rutin sekalipun sedikit.
Nah, supaya kita bisa rutin dan tidak merasa terbebani, maka jangan memaksakan diri dalam pelaksanaan salat tahajud. Laksanakanlah sesuai dengan kemampuan, karena dia sesuai dengan kemampuan kita merasa ringan untuk melaksanakannya. Ketika merasa ringan, disitulah kemungkinan besar kita bisa konsisten, ya, kita bisa continue dalam melakukannya. Nah, itu 5 hal yang perlu diperhatikan ketika kita melaksanakan salat tahajud supaya nilainya lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerpen Ramadan bersama Ustaz Farhan Syarifuddin.